di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di pajak dan biaya cukai. Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan biaya cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya ya, pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Update terkini terkait Rafael Alun Trisambodo, yang mana adalah ayah daripada Mario Dendi Satrio yang menganiaya David dengan cara begitu kejam. Mari kita baca beritanya terlebih dahulu. Jumat 3 Maret 2023. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir rekening milik konsultan pajak yang berkaitan dengan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. PPATK menyebut uang di rekening yang diblokir itu berjumlah signifikan. Ivan belum merinci kisaran uang di rekening konsultan pajak Rafael Alun tersebut. Dia menyebut jumlah uangnya begitu besar. PPATK belum menjelaskan beberapa rekening yang berkaitan dengan Rafael Alun telah diblokir. Dia menyebut jumlah rekening yang akan diblokir terus berkembang. Namun, dari temuan awal, PPATK menduga ada peran pencucian uang profesional yang selama ini bekerja untuk kepentingan Rafael Alun. Nama mantan Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan, yaitu perkembangan terkait PPATK yang menyoroti adanya pencucian uang di dalam gerak-gerik Rafael Alun Trisambodo dengan nominal keuangan yang tidak wajar yang mana terdapat di keuangan Rafael Alun Trisambodo. Menurut saya ini adalah suatu kunci, atau ini bisa jadi menjadi suatu cerminan bahwa tikus-tikus atau para koruptor itu masih berkeliaran dan mengikuti alur zaman, sehingga profesionalisme di dalam mencuri itu sangat hebat. Maka dari itu para penegak hukum jangan sampai lolos untuk terus memberikan ketegasannya terhadap Rafael Alun ini. Terus dicecar, kemudian terus diawasi dan diusut tuntas, karena ini adalah suatu bukti bahwa sangat tidak wajar menurut saya. Berita bersimpang siur terkait mobil yang digunakan oleh Mario Dendi untuk menghajar David itu sangat simpang siur. Dari mulai pergantian plat nomor, kemudian mulai katanya
punya kakaknya, membeli dari kakaknya lah, kemudian tidak ada nama pemilik, tidak ada nama Rafael Alun di situ. Kemudian ada juga yang berita membicarakan mengenai mobil yang digunakan oleh Mario Dendi adalah membeli dari orang yang dikasih bansos ketika COVID-19 merajalela dan sebagainya. Ini apa ini ya? Jadi jangan sampai berita ini disimpang siurkan oleh kepentingan-kepentingan. Jangan sampai berita ini ditutup-tutupi oleh orang-orang yang juga mempunyai pikiran-pikiran kotor. Jangan sampai ya. Jadi profesionalitas di sini para penegak hukum, KPK, kepolisian itu benar-benar ditanyakan oleh rakyat. Karena ini perbuatan sudah melukai hati rakyat. Dikala banyak rakyat yang susah payah membagi keuangannya untuk keluarga, membagi keuangannya untuk kebutuhan hidup, membagi keuangannya untuk pajak, ini malah ada berita yang sungguh menyisakan rasa sakit di hati rakyat Indonesia. Ini kalau dibiarkan dan kalau sampai tenggelam dan lolos, ini benar-benar menurut saya sudah jahanam di atas jahanam. Menurut saya ini adalah suatu bukan komplotan soal Rafael Alun, tetapi skenario besar yang sudah dirancang oleh para penegak hukum. Jangan sampai rakyat berpikiran seperti itu. Kemudian dalam hal ini terkait ketidakwajaran harta dan terkait pajak yang diselewengkan, Kiai Haji Agil Sirot juga turut berkomentar. Jika pajak diselewengkan, Kiai Haji Agil Sirot akan mengajak rakyat Nahdien, mengajak masyarakat Nahdien untuk tidak membayar pajak. Ini ultimatum loh kepada Menteri Keuangan. Jadi kikis habis, bersihkanlah sehabis-habisnya. Usut tuntas siapa yang berkaitan dengan Alun Trisambodo, siapa yang berkaitan dengan semua ini. Itu harus benar-benar ditegak hukum. Jadi jangan sampai lolos. Saya melihat peristiwa ini, saya jadi teringat oleh para pepatah Jawa zaman dahulu yang mengatakan akan datang pada zamannya di mana peristiwa apapun itu tidak ditutup-tutupi. Peristiwa itu berlangsung belak-belakan. Bahkan yang sembunyi di dalam meja pun terlihat. Itu kata pepatah Jawa zaman dahulu. Mungkin kalau saya melihat peristiwa ini memang benar dan sudah terjadi. Rakyat menyoroti hal ini. Rakyat menyoroti kasus ini. Kasus sebelum ini, contoh seperti kasus Verdi Sambo, itu kalau tidak ada sistem yang membuka lebar di balik batu, sistem yang melihat secara gamblang, itu pasti akan musnah dan pasti akan tenggelam. Itu kenapa saya meyakini bahwa pepatah Jawa memang sudah melihat Indonesia, sudah melihat Nusantara dalam dimensi yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.